Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahdokiri dengan NPM 2206837990. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai perilaku sehat dan sakit. Berikut ini adalah topik yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian perilaku menurut para ahli. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang ketiga ada 3 domain perilaku manusia. Yang keempat ada perilaku sehat. Dan yang terakhir perilaku sakit dan penyakit. Saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian perilaku menurut para ahli. Pendapat pertama ada dari Sukijono Atmojo yang berpendapat bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada pendapat dari Borhus Frederick Skinner yang berpendapat bahwa perilaku sebagai respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Yang ketiga ada pendapat dari Max Weber yang berpendapat bahwa perilaku adalah hasil dari pengalaman, pemahaman, penafsiran yang distimulus oleh persepsi, motivasi, dan emosi. Perilaku seseorang akan berbeda dalam situasi emosi dan motivasi yang berbeda pula. Pembahasan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku. Nah, ini mengandung dua unsur. Yang pertama ada determinan internal dan determinan eksternal. Maksudnya apa sih determinan internal tadi? Yaitu karakteristik seseorang yang bersifat given atau bawaan, misalnya tingkat kecerdasan, tingkat emosional, atau jenis kelamin. Nah, internal ini adalah sifat bawaan, yaitu dari turun-temurun, dari kedua orang tua kita, dari nenek-nenek kita terdahulu. Nah, juga faktor dari diri sendiri, sifat yang kita buat dari dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya ada determinan eksternal, yaitu kebalikan dari internal, berarti dari luar, dari lingkungan sekitar. Baik dari teman kerabat, teman teman di sekolah atau dan lain-lain. Intinya adalah faktor yang sifat yang kita dapat dari lingkungan sekitar. Faktor yang kita dapat dari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada pembahasan selanjutnya ada 3 domain perilaku manusia. Yang terdiri dari perilaku kognitif, perilaku efektif, dan perilaku psikomotor. Perilaku kognitif adalah perilaku mental yang berhubungan dengan keyakinan, pemahaman, pengelolaan informasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada perilaku efektif. Perilaku efektif adalah respon yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Perilaku ini mencakup watak seperti perasaan, minat, dan emosi. Yang ketiga ada perilaku psikomotor. Perilaku psikomotor adalah respon yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, kemampuan fisik, dan keterampilan motorik seseorang. Yang keempat ada perilaku sehat. Perilaku kesehatan umumnya adalah sebuah respon dari seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit, penyakit, makanan, sistem pelayanan kesehatan, dan lingkungan. Nah, saya ingin menambahkan sedikit. Sebenarnya dalam perilaku sehat ini sangat berhubungan dengan yang namanya konsep perilaku kesehatan dan perilaku kesehatan itu sendiri. Nah, konsep perilaku kesehatan yaitu bagaimana kita maksudnya apa gitu konsep perilaku kesehatan ini? Itu bagaimana kita merancang perbuatan yang akan kita lakukan secara rutin ke depannya dalam kehidupan kita sehari-hari yang tujuannya agar kita selalu berperilaku ke arah yang positif supaya kesehatan kita selalu terjaga dengan baik dalam kondisi yang selalu prima. Oke. Nah, perilaku kesehatan itu apa kaitannya gitu? Nah, perilaku kesehatan itu sendiri yaitu bagaimana kaitannya dengan perilaku kesehatan itu sendiri yaitu bagaimana perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan apakah itu membuat kesehatan kita tetap prima atau semakin buruk. Misalnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara kita mengatur pola hidup, seperti makan, tidur, dan lain-lain. Dan dari pekerjaan maupun lingkungan kerja itu sendiri, apakah itu dapat mempengaruhi kesehatan kita atau tidak. Lalu, bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terjangkit suatu penyakit yang akan mempengaruhi kinerja kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kedua poin yang sudah saya jelaskan tadi sangat saling berkaitan. Mengapa? Karena mempengaruhi aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jika jika dua poin ini sudah dilakukan dengan optimal, dengan sangat baik, maka kita akan terhindar dari hambatan suatu penyakit yang dapat berdampak pada kinerja kita dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, dan selanjutnya dalam perilaku sehat itu ada dua pendapat teori dari yang pertama ada Senehandu Bekar. Teori Senehandu Bekar mencoba menganalisis perilaku kesehatan dengan bertitik tolak bahwa perilaku itu fungsi dari niat orang terhadap objek kesehatan. Ada atau tidaknya dukungan dari masyarakat sekitar. Ada atau tidaknya informasi tentang kesehatan, kebebasan dari individu untuk mengambil keputusan atau bertindak, dan situasi yang memungkinkan ia berperilaku atau bertindak atau tidak berperilaku atau tidak bertindak. Nah, selanjutnya ada teori dari WHO. Nah, WHO menganalisis perilaku kesehatan seseorang dikarenakan adanya 4 alasan pokok pemikiran dan perasaan terhadap objek, yaitu yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan biasanya diperoleh seorang dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. Yang kedua ada kepercayaan. Kepercayaan seringkali diperoleh dari orang tua, kakek, atau nenek. Seseorang menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Yang ketiga, ada atau tidaknya informasi tentang kesehatan atau fasilitas kesehatan. Sikap yang menggambarkan suka atau tidak sukanya seseorang terhadap suatu objek. Sikap seringkali diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang terdekat. Yang terakhir atau yang keempat adalah ada orang penting selalu menjadi referensi bagi setiap orang, terutama anak kecil, lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap penting. Nah, selanjutnya yang terakhir ada perilaku sakit dan penyakit. Perilaku orang sakit yang meliputi cara seseorang memantau tubuhnya, mendefinisikan, dan menginterpretasikan gejala-gejala sakit yang dialaminya. Perilaku sakit mencakup upaya penyembuhan. Perilaku sakit juga bisa berfungsi sebagai mekanisme coping atau cara untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini adalah reaksi seseorang saat sedang sakit. Yang pertama ada tahap mengalami gejala, yang kedua ada tahap asumsi tentang peran sakit, yang ketiga ada tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Yang keempat ada tahap peran dependen atau tahap peran dari tenaga kesehatan, tahap peran dari dokter. Yang terakhir ada tahap pemulihan. Baik, selanjutnya maksud saya yang pertama yaitu tahap mengalami gejala. Pada tahap ini, individu atau orang di sekitarnya menyadari ada sesuatu yang salah pada diri individu tersebut. Sesuatu yang janggal itu bisa dikenali berupa sensasi atau keterbatasan fungsi bahkan bentuk fisik, namun belum dilakukan diagnosis. Misalnya, dalam suatu keluarga, eh, ada seorang anak, dia tidak mengerti mengapa dia mulai merasakan mengalami yang namanya demam. Dia bingung kenapa dia mengalami demam, mengalami flu dan tidak bisa mencium dan batuk dalam keadaan sekejap gitu, cara langsung gitu. Dia mengalaminya itu setelah dia pulang sekolah. Nah, gejala itu bisa saja itu COVID-19 karena dia mungkin ada teman di sekolahnya yang mengalami dan mengakibatkan efeknya itu terkena ke dirinya juga. Nah, selanjutnya ada tahap asumsi tentang peran sakit. Nah, terjadi gejala sakit atau penyakit menetap terjadi apabila semakin berat. Orang yang sakit akan melakukan konfirmasi kepada keluarga, orang terdekat, atau teman bahwa ia sedang benar-benar sakit. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya apa? Di sini keluarga serta orang terdekat atau teman itu akan mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar sedang mengalami gejala COVID ini, bahwa dia benar-benar sedang sakit. Nah, selanjutnya setelah dikonfirmasi oleh keluarga atau orang terdekat dan temannya, itu ada tahap yang namanya tahap kontak dengan pelayanan kesehatan, di mana sini adalah tahap kontak langsung
si anak dengan dokternya gitu loh, untuk memeriksa apakah dia, nah pada tahap ini memeriksa dia apakah dia memang benar-benar sakit. Nah pada tahap ini seperti yang dijelaskan, pada tahap ini orang sakit akan berupaya mencari kepastian penyakit dan pengobatan dari seorang ahli. Petugas kesehatan menjadi pihak yang menentukan gejala individu untuk memastikan memang benar menderita, si individu memang benar menderita suatu penyakit atau tidak, termasuk seberapa parah penyakitnya. Nah, bertahap inilah terjadinya kontak si pasien dengan si dokter yang memeriksa apakah dia memang benar-benar mengalami gejala COVID-19. Apakah tanda-tanda seperti demam, flu, tidak bisa mencium dan batuk tadi, apakah memang betul-betul dia mengalami gejala COVID-nya gitu. Nah, setelah ke rumah sakit bertemu dengan dokter dan memang dokter memastikan bahwa dia terkena gejala COVID-19, maka disinilah mulai lakukannya tahap peran dependen atau tahap peran dari tenaga kesehatan atau dari peran dari dokter itu sendiri. Nah, pada tahap ini orang yang telah didiagnosis sakit atau mengidap penyakit akan mulai bergantung pada si tenaga kesehatannya. Nah, ia menjalani pengobatan, menerima perawatan, simpati, bahkan perlindungan dari si dari si tenaga kesehatannya, dari si dokternya. Nah, setelah si setelah si anak ini dia diberikan pengarahan oleh dokter, dia didiagnosis bahwa dia memang mengalami gejala COVID-19, maka dia akan diberikan resep-resep dari dokter untuk penyembuhan COVID-19-nya. Apa yang harus dilakukannya? Misalnya dia harus menjaga jarak dari keluarganya, dia harus diisoman gitu. Nah, selanjutnya adalah tahap pemulihan, di mana si anak ini akan melakukan isoman tadi. Nah, pada tahap akhir ini, pada perilaku sakitnya dapat terjadi secara tiba-tiba, misalnya penurunan demam, penciuman mulai terasa seperti semula, dan batuknya sudah mulai mereda dan menghilang. Tapi itu semua membutuhkan waktu yang sangat lama. Selama tahap ini berlangsung, individu yang sakit membutuhkan perawatan hingga ia benar-benar sembuh dan kembali ke fungsi optimal, ke fungsi yang terbaik, yang seperti sedia kala gitu, dalam posisi sedia kala. Nah, di tahap pemulihan ini dia menjalankan arahan dari dokter tadi bahwa dia harus melakukan isoman dengan sendiri dalam ruangan sendiri, yang tidak boleh berdekatan dengan keluarganya selama berapa minggu, arahan dari dokter gitu, sesuai berapa lama arahan dari dokter tadi gitu loh, sampai ia benar-benar pulih dan tidak ada gejala-gejala COVID tadi lagi gitu loh. Nah, di tahap ini dia juga harus memakai masker jika misalnya keluarganya akan mengantarkan makanan, dia juga harus menjaga jarak dengan memakai masker juga gitu loh, dan dari pihak keluarga juga diharuskan untuk memakai masker agar tidak terkena efek dari penyakit anak tersebut, karena imun lebih kuat yang muda daripada yang tua. Takut si orang tua ini karena imunnya sudah mulai melemah, dia akan gampang terserang efek dari anak ini gitu loh. Walaupun anak ini juga sedang terserang gejala COVID tadi gitu. Nah, disinilah si anak ini akan isoman secara sendiri sampai ia benar-benar pulih kembali, dan sudah pulih dan dipastikan oleh dokter kembali apakah dia memang benar-benar sudah pulih. Nah, mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.